Bin, siapa namanya Bin? والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي فضل أيامه على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرج بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Jemaah sholat itu bangsa dijazakan Allah SWT. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat-Nya dan memberikan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan dari kita memenuhi panggilan Allah SWT melaksanakan sholat di masjid yang terkait insyaallah ya rabbal alamin. Dan pada yang sama kita juga diberikan yaitu pada hari ini kita bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita yang mungkin pada hari yang biasa kita tidak pernah bertemu.
Maka hari ini adalah hari yang istimewa. Allah berikan bagi kita umat Islam untuk bisa bersilaturahmi pada momen Idul Adha hari ini. Hadirin yang berbahagia, semenjak dari malam sampai pagi hari ini, seluruh umat Islam di penjuru Indonesia melantunkan kalimat takbir, melantunkan kalimat tahlil, melantunkan kalimat tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga saudara kita di seberang dunia sana, di penjuru dunia yang lain, mereka datang berbondong-bondong melaksanakan haji untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sambil melantunkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan-Mu, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wal ni'mata, sesungguhnya pujian dan nikmat hanya bagimu. Laka wal mulk la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Inilah bagaimana kita umat Islam pada hari ini dan saudara kita yang sedang melaksanakan haji sama-sama memenuhi panggilan Allah SWT, sama-sama patuh dan taat kepada Allah SWT. Mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah, bertasbih, bertahmid kepada Allah SWT. Dan pada hari ini kita juga di tempat yang mulia ini sama-sama mengagungkan Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT, Idul Adha sejatinya adalah yang paling utama adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ibadah kurban bukan hanya mempersembahkan kambing dan sapi untuk disembelih. Ibadah kurban bukan hanya tontonan orang-orang kaya yang kemudian membeli banyak kambing dan sapi. Ibadah kurban hakikatnya adalah sebuah kegiatan dalam rangka menguatkan solidaritas antar sesama manusia, solidaritas antara yang kaya dengan yang miskin, solidaritas antara pejabat dan rakyat, solidaritas antara orang-orang yang miskin, yang fakir di antara mereka semua. Ibadah kurban juga dalam rangka memperkuat kepekaan sosial, kepedulian sosial kepada orang lain. Karena mungkin kita orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpunya sudah biasa makan daging. Setiap hari, setiap pekan kita makan daging. Tapi orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yang sengsara, yang tidak bisa makan setiap hari, mereka belum merasakan nikmatnya makan daging. Maka momentum Idul Adha adalah momentum berbagi, momentum peduli kepada orang lain. Diharapkan terjalin kebersamaan di antara umat manusia. Tidak ada kelas-kelas sosial, tidak ada perbedaan-perbedaan yang mencorok antara satu dengan yang lainnya. Jadi ibadah kurban mengajarkan kesetaraan, mengajarkan kesamaan hidup, mengajarkan kemerdekaan yang sama dalam hidup kita di dunia ini. Hadirin yang muliakan Allah SWT, setidaknya
ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim ini termasuk contoh atau profil atau prototip keluarga yang Islami, keluarga yang ideal, keluarga yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Karena apa? Nabi Ibrahim seorang nabi, Nabi Ismail juga seorang nabi, ibundanya juga orang yang luar biasa, yang bertahan ratusan tahun bersama Nabi Ibrahim mengemban dakwah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak mudah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Taala, tidak mungkin akan terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat mereka. Pertama adalah pelajaran ketika Allah SWT bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Fa'aina tadhhabun?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Padahal Ibrahim adalah orang yang baik. Ibrahim mempunyai 1000 ekor kambing, mempunyai 300 ekor sapi, mempunyai 100 ekor unta. Kekayaannya luar biasa. Sholat nang, ningguri. Maka Allah bertanya, "Wa aina tadhhabun?" Kemana engkau hendak pergi wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, "Inni dhahibun ila rabbi." Saya akan pergi menuju Allah SWT, menuju Tuhan. Innahu sayahdi, karena Dia akan berikan petunjuk kepada. Jadi pangkat, jabatan, kedudukan sosial, kekayaan itu bukan tujuan akhir daripada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan yang utama dari kehidupan kita di dunia adalah bagaimana semua jabatan, semua pangkat, semua kedudukan, semua kekayaan yang kita miliki bisa membawa kebaikan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak bisa bertemu dengan Allah SWT dan Allah meridhoi kita semua. Itulah tujuan yang utama. Maka Ibrahim mengatakan, Lah kita kemana lah mungkinin go on. bahwasannya kita harus merekonstruksi tujuan karya kita hidup di dunia. Di tengah aktivitas kehidupan dunia sekarang ini, kita harus merenung, kita harus takut. Jangan sampai kemudian kita lalai dan melalaikan ibadah kepada Allah SWT karena kesibukan dunia kita, yang akhirnya sampai sebuah waktu di mana kita dalam keadaan syukur khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu marilah hadirin kita momentum Idul Adha ini, momentum hari raya Idul Adha ini untuk memperbaiki karakter kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki niat kita. Untuk apa kita hidup di sini? Hakikatnya kita ingin bertemu dengan Allah SWT di surga yang telah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pelajaran kedua, Nabi Ibrahim sedang berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan atau anak yang soleh. Kira-kira kita sudah membaca doa itu atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Nabi Ibrahim tidak ingin anak yang punya jabatan. Nabi Ibrahim tidak ingin anak yang punya pangkat, punya kedudukan, punya kekayaan yang berlimpah. Buat apa anaknya kaya? Buat apa anaknya punya jabatan, punya harta yang banyak, kalau toh akhirnya durhaka kepada orang tua, menyesalkan orang tua,
tidak pernah mendoakan orang tuanya, tentu itu adalah hal yang sia-sia. Maka doa Ibrahim adalah senantiasa menginginkan keturunan yang soleh. Karena anak yang soleh, anak yang baik dipastikan dia akan membawa keselamatan keluarganya, keselamatan orang tua. Maka penting berikan anak bagi siapapun, bagi kita semua yang punya keluarga. Memang mendidik anak tidak mudah. Mendidik anak itu sangat susah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan guru auladakum bis-sholati fi sab'in wa darbuhu fi asri. Apa pendidikan pertama yang diajarkan kepada kita? Yaitu sholat. Perintahkan anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun tidak sholat, pukullah mereka. Inilah pendidikan akidah, pendidikan tauhid yang harus ditanamkan sejak ini kepada anak kita. Makanya anak-anak kita bawa ke masjid, meskipun dia bermain-main, meskipun dia bergurau, tapi kita arahkan. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita betah di luar masjid. Anak-anak kita betah di tempat game-game. Anak kita betah di tempat tongkrongan. Anak kita betah di mall-mall. Jangan sampai. Kalau anak kita betah di luar masjid, maka itu tanda alamat bahwasannya kita belum diberikan dengan maksimal. Mendidik anak di waktu tertentu lebih mudah daripada mendidik anak ketika sudah dewasa. Mendidik anak ketika itu seperti pelukis di atas lukisan, di atas kanvas. Mendidik anak ketika dewasa seperti melukis di atas air. Mungkinkah orang melukis di atas air? Tentu tidak mungkin. Maka lagi lebih baik kita berpayah-payah, bersusah-susah mendidik anak kita sejak kecil. Nanti dia akan memetik hasilnya ketika mereka dewasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalian sudah merasakan betapa susahnya ketika mendidik anak kita sudah dewasa. Sudah SMP tidak pernah diajak sholat, sudah diajak sholat. Jangan. Sudah SMA diajak ngaji, sudah diajak ngaji. Maka hendaklah kita bersampai-sampai sejak kecil. Tidak apa-apa kita bersampai-sampai di anak kita, daripada kita nanti ditanya oleh Allah SWT. Ditanya tanggung jawabnya sebagai orang tua oleh Allah SWT. Nanti anak kita di akhirat akan mengatakan, ya Allah, saya ketika di dunia tidak pernah diajarkan sholat. Saya ketika dunia tidak pernah diajari akhlak. Saya ketika dunia tidak pernah diajak ke masjid, tidak pernah diajak ngaji. Itu nanti akan dijelaskan oleh anak kita. Maka kalau itu terjadi, nanti amal-amal soleh kita akan dikurangi. Di sini kita masuk kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Maka dari itu Rasulullah cara mendidik anak yang baik itu pertama apa? Harus ada kolaborasi antara bapak dan ibu. Harus ada kolaborasi. Kalau bapaknya mengatakan A, ibunya harus A. Kalau bapaknya mengatakan B, ibunya harus B. Jadi kadang-kadang orang tuanya tidak kolaborasi, tidak sepakat dalam mendidik anak. Sehingga anaknya bingung. Ini mau ikut siapa? Mengikut bapak salah, mengikut ibu tidak enak. Maka penting bapak ibu bersepakat dengan orang tua mana aturan-aturan yang harus dijalankan di rumah tangganya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Harus bersepakat. Ini kalau ingin berhasil mendidik anak. Yang kedua adalah kita harus menjadi contoh. Jadi pendidikan yang baik itu adalah contoh teladan. Bapak Ibu di luar
pasti pastikan anaknya tidak akan pernah naik. Bapak itu juga anaknya sholat, ayo pergi ke masjid, sholat. Tapi kita tidak pernah sholat jamaah. Jangan harap anak-anak kita mau sholat jamaah. Maka penting keteladanan. Apa yang kita lakukan di dalam rumah itu akan ditiru oleh anak-anak kita, akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kalau kita biasa berbohong di rumah, ya kita biasa bakil pikir di rumah, maka dipastikan anak-anak kita juga akan menjadi orang bakil, menjadi pembohong, itu sudah pasti. Sebaliknya kalau kita biasa jujur dalam rumah, biasa memberikan sesuatu kepada orang lain, tangan kita terbuka kepada orang lain, maka insya Allah anak-anak kita juga akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita biasa ngomong keras di rumah, ngomong keras, intonasinya tinggi, maka dipastikan anak kita juga akan berkata keras kepada kita, akan berkata membentak kita. Karena apa? Apa yang dia lihat, dia akan sih, dia akan memberi kasih. Jadi yang kedua, kemudian yang terakhir tentunya adalah mendoakan. Jangan lelah mendoakan kebaikan bagi anak kita. Apa? Ada aku mau nyamper mumut. Ya. Tahu cerita Imam As-Sudes? Imam As-Sudes itu dulu nakal, tapi ibunya bilang kalau ketemu dia budaya apa? Kamu Imam Madinah, kamu Imam Masjid Madinah. Terbukti dia nggak lelah mendoakan kebaikan, akhirnya anak-anaknya tobat jadi imam Masjid Madinah. Maka sama, ibu juga dengan lelah berdoa. Doa yang paling mustajab itu saya dari ibu-ibu. Maka ibu dengan lelah bersama mendoakan kebaikan apapun perbisaannya. Dia tidak pernah sholat doakan, ya Allah jadikan dia orang baik, ya Allah jadikan dia orang yang ahli sholat, ahli Al-Quran. Doakan yang baik-baik saja. Maka insya Allah pada waktunya nanti hidayah Allah akan datang pada mereka karena ketulusan kita, keikhlasan kita dalam diri anak-anak kita. Itu saja supaya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi yawmil karim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yakun ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحارثون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله أمركم بالذنب بأمر بدأ بنفسه وثنى بمحاسبة لنفسه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي
وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط بعلمه وحط بقدره وأسطر كتابه. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفواحش والمنكر والشدائد والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. Mantap ya. Diberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah penyembelihan hewan kurban dimulai jam 8.30 setengah 9. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.